gula masuk sel terganggu, nah makanya energinya diambil dari ini. Tapi kalau energi diambil dari lemak terlalu banyak itu berbahaya, karena biasanya penguraian lemak itu akan meninggalkan racun. Kalau terlalu banyak diurai nanti racunnya meningkat. Racun meningkat itu bisa jadi koma. Status kesehatan dipengaruhi oleh 4 hal. Ada genetik, keturunan ya, kemudian ada lingkungan, kemudian ada layanan kesehatan, kemudian ada perilaku. Marilah kita pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di tempat ini. Setelah melaksanakan sholat subuh, kita akan mencoba membahas beberapa hal agar badan kita tetap sehat, sebagaimana sholat subuh agar jiwa kita juga tetap sehat. Bapak Ibu sekalian, yang minggu kemarin kita membahas tentang lemak darah, mungkin kita lanjutkan sedikit tentang lemak darah itu. Jadi kami ulangi, lemak darah itu biasanya ada yang namanya TG ya istilahnya ya. Ada TG, ada kolesterol. Ulang lagi. Nah, kolesterol ini biasanya 3, ada total, ada LDL, ada HDL. Ini kolesterol yang kurang bagus, ini yang bagus. Jadi kemarin kita bahas sampai sana, kalau ini kebanyakan berasal dari tepung dan makanan ya, dari makanan dari tepung, lemak, tak jenuh. Ini biasanya dari kebanyakan, kalau tepung dari tumbuh-tumbuhan ya, lemak tak jenuh juga dari tumbuh-tumbuhan ini, dari tumbuhan. Kalau yang ini dari lemak jenuh alias yang dari hewani. Ini bedanya itu. Nah, sekarang kalau misalkan kolesterolnya itu LDL-nya tinggi, akibatnya apa? Kalau LDL tinggi itu akibatnya biasanya ini, kalau kita gambar ini pembuluh darah, ini dindingnya ya, ini dindingnya, dinding pembuluh darah. Kalau kolesterol itu tinggi, biasanya akan menumpuk di dinding ini. Jadi menumpuk di sini. Kolesterol itu menumpuk di sini. Kalau menumpuk, akibatnya dindingnya jadi kaku. Jadi dinding pembuluh darah itu tidak lentur, jadi kaku. Kalau kaku, nah ini nanti tekanan darah tinggi. Karena apa? Kalau kaku itu ngumpahnya agak susah, perlu tenaga. Nah, tenaganya itu tekanannya harus tinggi. Jadi kalau ini numpuk-numpuk, kaku, tekanannya jadi tinggi. Makanya itu kalau orang tekanan darah tinggi, ayo kolesterolnya diturunkan. Tidak boleh makan yang kolesterol. Di samping juga tidak boleh makan yang asin-asin. Kalau makan asin kenapa? Kalau makan asin itu meningkatkan jumlah cairan tubuh.
Karena yang namanya asin, garam, terutama itu yang rasanya asin itu tidak bisa berjalan sendiri. Dia akan berjalan bersama dengan air. Jadi kalau garamnya tinggi, airnya juga tinggi. Airnya tinggi, volume cairan tubuh tinggi. Volume cairan tubuh tinggi, bikin tekanan jadi naik. Kalau yang ini kaku. Kalau selang kaku itu ngumpanya dulu butuh gitu. Di samping itu, kalau numpuk-numpuk, kadang numpuknya kalau rata bagus. Ini numpuknya kadang ini jadi begini. Rata tidak rata begini. Jadi ininya tambah sempit. Lubangnya jadi sempit. Lubangnya jadi sempit, tekanan juga tinggi. Karena memompa sesuatu di jalan-jalan. Kalau sudah kaku, sempit lagi. Tinggi. Sempit. Nah, kalau sempitnya ini sedikit, ini sempitnya dari kedua belah pihak, ini bisa juga sempit sini. Nah, sempit. Jadi jalannya tidak ada. Sudah tinggi, aliran yang ke sana ini alirannya. Jadi ini aliran jadi kecil. Kalau aliran dari kecil, ini ya ibarat apa ya namanya, irigasi gitu ya. Otomatis air yang dialirkan juga sedikit, sehingga daerah sawah yang dialiri kurang. Kalau kurang air, kering. Kalau ini kurang air, kurang darah yang masuk ke sana kurang, itu yang namanya, salah satu yang namanya stroke. Karena stroke ini ada dua, yang namanya stroke perdarahan, satunya stroke sebenarnya penyumbatan ya. Nah, yang sempit ini termasuk yang penyumbatan ini. Karena lama-lama jadi buntu, bisa pembuluh darahnya buntu, penyumbatan, jadi stroke. Orang stroke kan. Di samping stroke, kalau itu kalau di otak ya, kalau di otak stroke. Kalau di jantung, yaitu yang namanya serangan jantung mendadak itu. Istilahnya dalam medis itu bagus namanya, IMA, infark miokard akut. Jadi otot jantungnya itu kekurangan darah mendadak, akut itu mendadak. Jadi kalau tidak kekurangan darah ya ini tidak bisa jalan jantungnya. Loh, jantung itu kan tempat memompa darah Pak, iya. Tapi otot jantungnya sendiri, jantung itu kan begini, ya. Katakanlah ini ada ruangan ya. Nah, ini sekatnya, ini sekat. Ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Biasanya yang kiri ini lebih tebal, kiri tebal kiri ini, ya. Nah, ini otot jantungnya ini butuh makan juga. Itu ada apa namanya, makanan untuk otot jantung ini diberi oleh yang namanya koroner. Makanya kena koroner. Nah, jadi pembuluh darah koronernya itu menyempit atau tersumbat, sehingga ini tidak dapat makan. Karena tidak dapat makan, tidak bisa mompa. Kalau tidak bisa mompa, lupa apa? Lupa untuk hidup.
Artinya pembuluh darahnya tidak bisa jalan. Gitu. Biasanya tempatnya di dua tempat ini, di otak atau di jantung yang bermasalah. Kenapa ke otak dan jantung? Iya, karena otak dan jantung itu unik. Pembuluh darahnya itu unik. Maksudnya apa? Satu pembuluh darah ini fungsinya tidak bisa digantikan oleh pembuluh darah yang lain. Kalau ini macet, ya ini macet sudah. Kalau di tempat lain seperti di tangan, kaki, itu bisa diganti. Artinya salurannya itu, kalau misalkan jalan, itu ada jalan alternatif. Kalau di otak dan jantung tidak ada. Tidak ada alternatif. Jalannya hanya satu itu, ya satu itu. Walaupun itu banyak, katakan ya, ini kalau urat darahnya banyak misalkan ya, ini satu, kemudian cabang begini ya misalkan. Kalau ini itu macet, ini tidak bisa gantikan ini. Ini macet, tidak bisa digantikan oleh yang ini. Itu di otak dan di jantung. Makanya itu otak dan jantung itu dijamin ininya. Asalkan tidak macet aja. Kalau macet, jaminannya hilang. Jadi itu bisa menyempit. Nah, dalam perdarahan bagaimana? Ya bisa dari ini juga. Jadi kalau ini alirannya tidak terbuntu, tetapi ininya kaku dengan tekanan yang tinggi, lama-lama selangnya jadi pecah. Nah, kepecah jadi perdarahan ini. Jadi stroke-nya jadi jenis perdarahan, bukan jenis penyumbatan. Makanya orang kalau stroke itu biasanya gimana? Oh, yang sumbatan apa yang darah? Itu biasanya bisa, kalau yang paling bagus dilihat dengan ini namanya CT scan itu. Jadi scan track. Loh, apakah jantung bisa di scan? Bisa. Jantung bisa di scan. Makanya peralatan CT scan itu untuk zaman sekarang penting. Insya Allah di rumah sakit sini ada CT scan. Cuma kadang-kadang setelah CT scan di sini kita bingung. Oh, ini perlu operasi. Dokter yang operasi tidak ada. Karena dokternya itu dokter bedah saraf biasanya kalau yang di otak itu. Perlu dokter bedah saraf. Sini tidak punya kita. Belum punya, moga-moga segera punya. Tapi agak susah, dokter bedah saraf itu jumlahnya tidak banyak. Sak Madura tidak ada. Baru di Surabaya ada. Jadi ceritanya kolesterol tadi seperti ini. Makanya itu apapun yang terjadi, kita masih mengendalikan agar kolesterol kita itu tetap dalam batas normal. Apalagi kalau ditambah dengan usia. Jadi usia itu sendiri menyebabkan dinding pembuluh darah itu jadi kaku. Makanya itu kalau orang-orang sudah usianya sudah menginjak 50, 60, itu secara otomatis ketekanan darahnya agak naik. Karena apa? Karena ininya kaku. Menjadi lebih kaku daripada yang masih muda. Nah, kalau sudah kaku ditambah dengan kolesterol ya tambah kaku lagi. Begitu ceritanya. Nah, kalau yang TG gimana TG tadi? Kalau TG itu isinya lemak. Jadi kalau TG-nya tinggi, TG itu tinggi, otomatis nanti kalau ini tinggi ya, kalau ini tinggi, otomatis ini kan mempengaruhi faktor kekentalan darah. Jadi kalau darah itu lemaknya tinggi, nah
kekentalannya akan meningkat. Kalau kekentalan meningkat, otomatis mumpanya juga agak susah. Mumpanya susah. Kalau kental banget, nanti di jalan yang sempit, nah tambah lagi dia nyantol. Kental. Sumbatannya bukan sumbatan berupa ini, tapi nyantol ini. Dia akan mudah menjadi gumpalan, menggumpal, nyantol. Jadi ada gumpalan nyantol, tep, ya sudah, alirannya di sebelah sini tidak ada sudah. Tinggal terjadi di mana itu? Di sini apa di sini? Itu kira-kira yang apa ya akibat dari ini. Tentu saja ini berbeda dengan asam urat. Nanti asam uratnya jangan dicampur aduk dengan sini, biar tidak bingung. Asam urat berbeda lagi. Ini adalah untuk lemak. Jadi ada lemak yang namanya trigliserida, ada yang namanya kolesterol. Nah, tolong kalau kolesterol kalau bisa, kalau misalkan periksanya yang ini, lengkap gini. Jangan hanya kolesterol, tidak banyak manfaatnya. Kecuali kolesterolnya tinggi, berapa? 1000, kalau 1000 sudah itu, mesti tidak normal semua itu, otomatis. Tapi kalau berapa ya? Sekitar 300-an. Nah, 300 itu yang mana? Yang ini yang tinggi apa yang ini yang tinggi? Atau dua-duanya tinggi? Kalau yang ini tinggi, wah ini alamat tidak bagus. Tapi kalau ini yang tinggi, bagus. Jadi kolesterol pun ada yang baik dan ada yang tidak baik. Makanya itu sekali lagi, mari kita kendalikan makanan kita. Kebetulan kolesterol itu ada di makanan yang enak-enak. Jadi kalau makanan itu enak-enak, ingat ini ada kolesterolnya ya. Oh, udah ada. Kalau saya bilang udah ada di situ. Di mana? Di lab nanti adanya. Di makanan tidak kelihatan. Jadi sekali lagi mungkin yang perlu diingat-ingat ya, kalau TG ini kan di tepung, jadi nasi jagung, nasi bukan jagung, apa ya, pokoknya tepung nih. Kalau makannya tinggi, tepungnya tinggi, nanti menyebabkan TG-nya tinggi, karena artinya tepung itu tidak digunakan, tapi disimpan dalam bentuk lemak. Lemaknya tinggi nanti. Demikian juga kalau makan seperti kacang, kedelai, apa ya, itu kalau tinggi, lemak tak jenuhnya ini TG-nya nanti naik. Tapi kalau di sini makanan-makanan yang memang mengandung lemak jenuh kolesterol, terutama sumber, saya ingatkan sumber utamanya ini kuning telur, jeroan. Nah ini enak ini jeroan. Ya. Terus kulit ayam, ya, kulitnya ayam ya. Dan lagi ada udang, kepiting, nus, kerang, ya. Makanan lemak-lemak ini. Ini sumbernya. Kalau kolesterol di situ. Sumbernya ini sumbernya. Nah, ya siapa ngeteruan gue? Teruannya banyak ya. Ya ini ya kita di situ. Makanya itu kalau ya makan ini hati-hati gitu aja dah. Bukan tidak boleh sama sekali. Sekali lagi boleh. Tapi sekali tidak boleh berlebihan. Hanya itu. Karena kolesterol itu juga dibutuhkan untuk hormon. Hormon apa? Hormon kewanitaan, juga hormon laki-laki. Kalau kolesterol rendah,
nanti wow nanti. Ya, sumsum. Kalau otak iya Pak, otak termasuk jeroan. Itu tinggi juga. Kalau sumsum itu ya termasuk tinggi sumsum. Karena sumsum itu sebenarnya bahan apa ya? Bahan asli untuk berbagai macam itu. Biasanya di situ banyak bahan untuk pembentukan sel darah. Tapi di situ memang tinggi juga anunya. Tapi kalau makan sumsum kan tidak banyak-banyak Pak. Kalau jeroan ini yang paling, karena sumsum itu mesti datang ke apa namanya itu, kaldu misalkan. Ya, kita hati-hati. Jadi sekali lagi yang perlu kita perhatikan itu bukan tidak boleh, tapi harus dibatasi. Ya itu karena ini tadi. Jadi banyak yang apa ya, yang berakibat pada stroke itu yaitu terutama kalau sudah ada gangguan produksi, ya, gangguan proses, misalkan ada diabetes, ya. Diabetes itu proses ini, proses pembentukan ini. Karena orang diabetes seringkali justru energinya itu diambil dari lemak ini, TG ini. Jadi orang diabetes seharusnya energi itu, tenaga tubuh utamanya kan diambil dari tepung. Nah, tepung itu diambil dari situ. Tapi kalau orang diabetes karena di situ ada tepung tidak bisa masuk, kemarin itu yang sudah kami jelaskan, itu seharusnya apa? Gula itu masuk sel. Tapi ini terganggu. Gula masuk sel terganggu, nah makanya energinya diambil dari ini. Tapi kalau energi diambil dari lemak terlalu banyak itu berbahaya, karena biasanya penguraian lemak itu akan meninggalkan racun. Kalau terlalu banyak diurai nanti racunnya meningkat. Racun meningkat itu bisa dia koma. Jadi lemak ini kalau dijakin tenaga, ini misalkan jadi tenaga ya, jadi tenaga. Ini di samping tenaga ini ada hasil lain. Hasil lainnya itu namanya keton. Keton ini beracun. Jadi kalau yang diurai ini banyak, maka ini juga banyak. Kalau ini beracun, racunnya banyak, ya itu jadi ini. Bisa koma, gangguan kesadaran. Makanya itu kalau orang-orang yang diabetes biasanya dianjurkan tes secara rutin lemak darahnya. Karena lemak darahnya biasanya diisyaratkan lebih rendah, nilai normalnya itu lebih rendah daripada orang yang tidak kena diabetes. Kalau orang yang tidak kena diabetes biasa kan nilai normalnya 150. Tapi kalau diabetes hanya boleh sampai 100. Jadi 150 untuk orang diabetes tidak normal. Hanya sampai 100. Karena takut ini. Jadi ceritanya gitu, muter. Ini kena sana, kena sana, kena sana. Makanya itu ya kita mesti mulai, kalau sudah mulai tahu ya monggo kita laksanakan biar kita sehat, bisa sholat terus di sini. Nah, akibatnya kan begitu. Kalau sudah sakit sedikit, nggak bisa ini sudah. Makanya ya benar itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sebenarnya ilmu
di dunia ini ada dua, menyehatkan tubuh atau menyehatkan jiwa. Dua itu. Menyehatkan tubuh caranya begini, ada olahraga ini dan sebagainya. Yang jiwa ya dengan agama ini. Kira-kira begitu. Mungkin ada, ya, mari Pak Sama lebih. Asam urat. Sebentar. Ini kita belum membahas asam urat. Asam uratnya belum dibahas tadi. Mungkin dikompres air hangat. Oh. Ya, artinya kalau sendi-sendi sakit dan sebagainya dikompres air hangat itu benar-benar saja. Tapi nanti asam urat itu ceritanya beda. Tidak sama dengan ini. Itu apa ya? Mungkin tambah kalau dicampur nanti takutan nih. Tambah bingung karena memang ada yang apa ya? Kalau asam urat itu ada kaitannya dengan ini. Makanan-makanan yang terkait dengan ini ya. Justru kalau makanan asam urat itu makanannya, kalau orang asam urat tinggi, jadi tepungnya dipentingkan. Beda. Kalau ini ditinggikan, tinggi nanti. Makanya itu mungkin bahasan asam uratnya mau tak bahas yang akan datang. Biar tuntas lebih enak gitu. Ya monggo. Oke, jadi kalau kita ngomong sehat itu dimensinya banyak. Jadi seperti yang awal itu, yang bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 4 hal. Ada genetik, keturunan ya, kemudian ada lingkungan, kemudian ada layanan kesehatan, kemudian ada perilaku. Balik ke sini lagi. Jadi kalau genetik ada nggak gangguan? Kalau tidak ada genetik, oke, tidak masalah. Lingkungan, nah lingkungan kita seperti apa? Banyak polusi, banyak ini dan sebagainya. Nah itu kalau lingkungan kita harus bersih dan sebagainya ya. Itu sebenarnya sehatnya itu. Kalau Yankes, jadi kita mesti pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk cek, untuk ini dan sebagainya. Ya, kita cek dan sebagainya. Nah perilaku ini yang berat. Perilaku ini banyak. Jadi yang jelas perilaku jangan banyak-banyak menyimpang. Perilaku makan, perilaku sehari-hari di rumah, marah-marah dan sebagainya, itu cuma perilaku itu. Ya, gampang ini dan sebagainya tidak bisa. Kemudian perilaku sosial, ya artinya apa namanya ya? Termasuk seperti marah-marah itu, Pak. Marah-marah itu kan orang selalu ini. Jadi jangan dibalik. Kalau biasanya orang tekanan darah tinggi itu tandanya marah-marah, bukan. Tidak ada orang tekanan darah tinggi marah-marah. Justru yang marah-marah itu yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi itu diantaranya. Nah, kalau makanan, ya makanan yang seimbang itu saya katakan. Makanan yang seimbang. Jadi 50% kira-kira itu karbohidrat, yang lain itu menu seimbang. Kemudian kalau olahraga itu biasanya ditentukan oleh kondisi status ininya dulu.
dia sudah ada gangguan ini belum, sudah ada apa namanya. Masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang ini boleh bersepeda, ini boleh senam, ini boleh olahraga yang agak berat, lari misalkan. Ini hanya boleh jalan. Itu tergantung dari biasanya terutama status jantung, kemampuan jantungnya. Kalau kemampuan jantungnya ini tidak bisa dipaksakan, makanya jangan kaget kalau banyak orang-orang bersepeda tahu-tahu meninggal di tempat ketika dia bersepeda karena memaksakan diri. Itu diantaranya itu. Atau kadang-kadang ada pemain sepak bola yang meninggal di lapangan. Nah, ada banyak hal itu sehingga itu tes kemampuan fisiknya harus dianu. Oleh karena itu kalau kita tidak tes ya kita mengukur diri, jangan memaksakan diri. Kalau tidak mampu ya sudah, mampunya di situ dah. Itu aja yang paling enak. Dari apa? Kalau tumbuh-tumbuhan di sini Pak, yang TG. Enggak, kolesterol itu dari hewan. Kalau yang tumbuh-tumbuhan dari TG ini, TG ke TG-nya ini, TG seridanya. Ya? Oh bukan, enggak. Lain, sumbernya lain. Jadi kalau yang dari tumbuh-tumbuhan itu nanti dampaknya ke TG, kolesterol. Ya standarnya diabetes misalkan kolesterol itu biasanya LDL ini contohnya yang untuk orang-orang normal itu 150, tapi kalau untuk orang diabetes itu 100 nilai normalnya. Bahkan ada yang mengatakan ini hanya 80. Ya beberapa buku lain-lain kadang-kadang pandangnya itu. Nah di laborat biasanya hanya normal untuk yang normal, yang diabetes tidak ada iya. Nah itu dokternya yang harus tahu. Ya. Kenapa? Iya. Bukan hanya TG Pak. Jadi orang diabetes itu karena gangguan proses dalam tubuhnya itu, maka semuanya jadi tidak normal gitu loh. Makanya itu harus sering melakukan tes agar dia tahu. Kira-kira begitu. Oke, mungkin untuk Pak Sam yang kita bahas minggu depan aja tentang asam urat ya. Yang ini kita kolesterol dulu. Oke, kira-kira demikian. Moga-moga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf ya. Kita tutup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.